Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Inspektur Mobil. Sekarang saya akan memberikan sedikit informasi tentang pengecekan pada mesin mobil dan juga kaki-kaki. Ini pengecekan dengan cara paling simpel, paling mudah, paling bisa diikutin oleh siapa aja. Jadi ini video ditujukan buat orang-orang yang kurang familiar dengan pengecekan mobil. Kalau yang udah familiar sih ini receh banget ya. Enteng lah, easy, gampang. Namanya juga mobil bekas, pasti ada aja jajannya. Bener, emang ada aja jajannya. Setidaknya kita udah persiapan apa aja perbaikannya, berapa estimasinya kurang lebihnya. Jadi kita tidak bisa menghitung contohnya budget kita buat beli mobil 100 juta ya, kita cari mobil yang 90 juta, 10 jutanya kita spare buat perawatan dan juga servis perbaikannya. Kalau pengen tahu lebih detailnya ya langsung dilakukan pengecekan mobil. Jadi kita tahu apa aja yang kira-kira ya, oh mesinnya bocor mesin berapa ya, 4 juta kayak gitu. Biasanya kalau di tempat lelang ya begini, karena tempat lelang itu kan nggak bisa tes jalan. Cek mesin mobil dan kaki-kaki tanpa tes jalan secara simple, walaupun tidak detail tapi ini cukup simple dan mungkin sedikit bermanfaat buat yang belum tahu. Ayo, apa aja, kita mulai aja ya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada bagian mesin. Yang pertama, yang paling simpel, kita coba cek olinya. Kondisi olinya kayak gimana nih? Ngerak, apa masih bagus, apa udah lumpur ya? Kita buka tutup olinya aja. Yang pertama kita harus perhatikan apakah dia ngerak atau berlumpur ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk mobil ini aman ya, itu masih bening dan hanya kuning-kuning biasa ya, bekas oli dan tidak ada lumpur. Untuk kondisi yang sudah ada lumpur nanti ini saya masukkan ke video ini ya, nanti saya tambahkan ke video ini biar tahu inilah mobil yang bekas lumpur dan ini kondisi yang tidak lumpur. Artinya mesin ini rawat ya, atau tidak terkena oli-oli yang palsu-palsu yang sering beredar gitu. Biasanya kalau oli palsu dan juga jarang ganti oli itu biasanya olinya ngerak. Oke, kita tutup lagi. Kalau susah tutupnya susah bukanya bisa pakai tang atau bisa minta dibukain. Kalau emang masih susah juga ya tinggal kontak inspektor mobil aja ya. Terus kita buka stick olinya ya. Nah, stick olinya kita lihat apa dia udah berlumpur juga. Biasanya kalau ada berlumpur dia itu nempel ya sama besinya. Artinya ada kerak-kerak nempel sama besi plat stick olinya. Dan juga cek ketinggian olinya. Masih oke atau enggak. Nih nanti saya lap dulu nih. Nah, udah bersih ya. Udah bersih, terus kita masukkan kembali ke stick olinya. Ke lubang stick olinya. Oke. Terus kita cabut. Nah, ini olinya cukup ya. Itu ya. Olinya cukup ya sampai di titik kedua ya. Oke. Kalau dia cuma sampai satu titik yang pertama yang paling ujung. Nah, kalau sampai sini dia cukup ya. Ini kalau cuma sampai sini aja artinya kurang. Biasanya kalau kurang ada kebocoran oli atau kebocoran ring seher ya, jadi ikut terbuang pada knalpot. Setelah itu kita melakukan pengecekan kebocoran. Kebocoran ada 6 bagian. Yang pertama, seal cover valve. Kedua, seal cover timing. Yang ketiga, seal crankshaft depan. Yang keempat, karter oli mesin. Yang kelima, seal crank belakang. Yang keenam, karter maticnya. Nah, kita coba lihat bagian yang pertama, seal cover valve. Seal cover valve artinya yang bagian sini nih. Ini yang tutup valve ya, tutup katupnya. Ini bagian sini tuh. Nah ya. Nah, ini bagian-bagian ini juga, ini ya yang hitam-hitam, pokoknya melingkari semuanya sampai bagian depan sini. Itu namanya seal cover valve.
Kita lihat apa ada kebocoran, tetesan oli, rembesan oli ya. Kalau mobil ini aman, nggak ada rembesan oli, masih kering ya. Kalaupun ini kena, biasanya harganya 175 Pak ya karetnya, yang lumayan mahal jasanya ya. Terus yang kedua, seal cover timing chain. Nah, seal cover timing chain itu posisinya sebagai tutup cover timing ya. Jadi rantai keteng lah, kalau di motor rantai ketengnya kalau buat mobil ini. Ada juga yang pakai bel kan. Kalau pakai bel biasanya dia pakai plastik ya. Kalau yang bocor ini ada di seal cover timing chain. Kita lihat bagian mana. Nah, ini sambungan, ini covernya, ini mesin, blok mesin ya. Ini sambungannya. Nah, biasanya bocor pada bagian sini. Ini sealer doang sih. Cuma kalau rembes lumayan juga benerinnya ya. Nah, ini bagian sambungan antara tutup timing dan juga mesinnya ya. Nah, itu cover timing, itu melingkar ya sampai depan sini. Ini itu sampai bawah. Kita lihat apa ada bocor-bocor hitam-hitam oli ya. Kalau ini ada rembesan tapi masih sangat sedikit ya, uapan-uapan aja. Nah, itu bagian yang bisa dilihat dari atas. Terus kita lihat bagian bawah dari seal crankshaft depan. Seal crankshaft depan itu posisinya ada di puli ya, di puli crank atau yang buat muter tuh yang paling bawah, pokoknya yang bulat. Kita tengok bagian bawah. Ini kita lihat seal crankshaftnya ya. Nah, seal crankshaft depan itu biasanya kebocoran dilihat dari sini nih. Nah, ini nih puli crank, itu puli crank namanya ya, itu tuh. Nah, ini puli crank namanya nih. Dia kalau bocor pasti ada banyak kotoran-kotoran olinya ya. Sampai bawah biasanya tuh. Ini kan kering ya posisinya. Kalau yang ini kering, nggak ada kebocoran. Nanti saya kasih contoh yang kebocoran. Ini kan nggak ada kebocoran ya. Terus kita lihat di seal carter, di karternya ya. Karternya ada bocor nggak? Nah, itu bagian bawah itu. Nah, ini nih, ini karternya aman ya, nggak ada kebocoran sama sekali. Ini dari tutup olinya, dari sini juga kering ya, artinya karter aman. Ini nih bak oli ya, bak oli. Setelah karter kita geser ke seal crank. Seal crankshaft itu sambungan antara mesin dan transmisi. Nah, ini dia, ini seal crank nih ya, antara sambungan mesin dan transmisi. Nah ya, ini mesin, ini transmisi. Jadi sambungannya itu bocor, seal crankshaft belakang yang bocor. Ini kalau buat biaya perbaikan yang sampai netes itu kurang lebih 4 juta kalau di dealer resmi Honda ya. Jadi seal crankshaftnya ini bocor ya. Kondisi terparah itu sampai netes. Harus sering cek olinya. Kalau dia udah sampai pengaruh berkurang, nah itu harus segera. Nah, kalau sampai kondisi olinya berkurang itu harus segera diperbaiki ya. Terus karter matic kita cek. Nah, ini bawah nih, ini bagian maticnya ya, yang sebelah kiri itu bagian matic. Ini dicek apakah ada bocor atau enggak. Ini kan posisinya kering ya, nggak ada kebocoran, aman ya. Jadi yang bocor cuman seal crank. Nah, kita cek kondisi fisik oli dan kebocoran oli pada mesin. Simple kan ya, jadi kita bisa tahu olinya ngerak atau enggak, ada kebocorannya ada di mana aja. Itu dua bagian penting. Kalau oli ngerak kan flashing, kata orang ada yang bisa beres, ada juga yang bilang nggak efektif. Emang kalau dia udah ngerak ngegumpal itu harus turun mesin paling efektifnya. Cuman ada beberapa orang yang tahu trik-triknya katanya, cuman saya belum pernah nyobain ya. Nah, kemudian kita masuk bagian dalam, kita cek malfungsi dan juga kondisi suara mesinnya ya. Oke, kita on kan dulu.
Nah, ini ada logo baterai. Jangan sampai setelah mesin hidup logo baterainya nyala, logo olinya nyala, logo engine check lampnya nyala, logo EPS-nya nyala ya. Jangan sampai pas mobil hidup ke 4 lambang ini nyala ya. Kalau nyala berarti ada masalah. Kita starter dulu ya. Kalau yang normal setelah di starter ini hilang semua. Kalau baterai ini artinya ada kerusakan pada sistem baterai dan pengisian ya. Bisa jadi kabel-kabelnya yang ada yang putus, atau alternatornya rusak, atau terminal baterainya kendor. Kalau ini kondisi oli, bisa jadi tekanan olinya nggak ada, olinya nggak naik ke atas, atau nggak ada olinya. Ini untuk EPS. EPS itu biasanya setirnya jadi berat atau enteng banget ya. Oke, kita nyalakan mesinnya dulu. Nah, starternya pun gampang. Kalau starternya agak lama, bisa jadi dari akinya udah soak atau ada masalah pada bagian kompresi. Nah, ini setelah hidup udah mati semua ya. Artinya tidak ada malfungsi. Ini secara simpelnya. Walaupun katanya ada orang-orang yang sengaja diakalin di jumper atau apapun. Makanya inspeksi mobil, inspektor mobil pun pakai scanner ya. Kita dengarkan idenya, apakah ada suara knocking atau tidak, yaitu suara ngetek tek 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 tek. Nah, itu secara kencang ya, jadi ketukan peraduan antara besi ya. Oke, ini di idenya aman, nggak ada suara kasarnya atau nggak ada knockingnya, nggak ada suara ketukan berlebihnya. Terus kita gas ya. Nah, saat digas itu dicek apakah mobil ngeretek atau enggak suara mesinnya. Kalau ngeretek tuh kalau digas suaranya meretek. Nah, itu kalau kayak gitu artinya ada kerusakan pada part daleman mesin. Apalagi kalau yang ngikutin irama gas, ketika kita gas ngereteknya makin kencang. Kita gas kayak gitu-gitu. Kita gas nah, kalau ada suara kayak gitu artinya rusak. Untuk di mobil ini kita sekali lagi gas. Aman ya, nggak ada suara ngeretek apapun, artinya mesin ini aman, suaranya nggak kasar. Nanti yang suara kasar akan ada contohnya nih, digas ya, contohnya digas. Ayo geber. Nanti bakal satu suara kasar. Ini yang kasar ya. Waduh, ini dari crank. Oke. Crank. Ini udah, kemudian kita cek nih. Apa ada ngebul nih ya? Ngebul dari knalpot. Ngebul asap pada saat awal hidup itu nggak ada masalah ya, sedikit doang, atau ngebul biasa kecil nggak ada masalah. Tapi kalau dia di belakang ini ngebul putih banyak banget dan posisinya lama, udah panas masih ngebul, artinya ada masalah. Kemungkinan oli bocor masuk ke pembuangan ya, makanya ngebul. Oke, sekalian dengerin ini suara knalpotnya stabil nggak. Kalau dia suaranya nggak stabil, nah artinya ada permasalahan di mesin. Kemudian kalau nggak stabil bisa jadi dari pengapian atau kompresinya ya. Dicek lebih lanjut kalau ada yang kayak gitu. Untuk yang mobil-mobil tua, ini kan mobil tahun muda ya. Kalau tahun muda nih lebih ekstrim lagi, kita cek ditutup olinya. Kita buka ya saat mesin hidup. Nah, itu ada percikan olinya nggak? Nah, itu ada percikan oli ya. Artinya pompanya bekerja dengan baik. Ada mobil-mobil yang lama biasanya nggak mercik oli. Artinya pompa olinya tidak bekerja dengan baik. Dan dari sini ngebul putih ya. Nah, itu kurang lebih pengecekan bagian mesin dari kondisi oli, terus kebocoran oli, suara mesin dari malfungsi, dan kondisi knalpot ya. Asap dari knalpot itu sendiri. Kemudian kita cek bagian kaki-kaki. Yang pertama, kondisi mesin hidup. Kita goyangkan setirnya nih, kanan kiri kanan kiri. Itu kalau ada suara deg 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 deg. Nah, kalau ada suara deg deg kayak gitu artinya ada kerusakan pada
rekstir biasanya. Tapi kalau dia ada free play-nya dulu, dalam artian ini ngelos dulu nih. Setelah ngelos kita putar kan, kita lepas ngelos nih. Tek, ngelos, tek, ngelos, tek. Nah, kalau dia ada ngelosnya dulu baru terus dia gigit, itu biasanya ada di joinnya ya. Kita cek. Nah, ini terot ya, kita cek ya. Dia geraknya enteng nggak? Ini enteng banget ya. Gak usah pakai tenaga goyang kayak gitu tuh. Kalau yang masih bagus tuh dia keras ya. Kalau kita pakai tenaga kencang pun ngegoyangnya dikit aja. Kalau ini mah nggak pakai tenaga nih. Nah, ini tirotnya udah kena. Cek bannya nih. Buset, makan dalam. Ban makan dalam biasanya chambernya itu terlalu ke dalam ya, keluar ke sini ya. Chambernya terlalu miring. Bisa jadi juga ada kondisi kaki-kaki yang rusak atau shock yang rusak. Di spuring ini tidak mengobati, tetap aja makan dalam. Ini harus dirotasi atau diganti ban terus di setelan spuringnya lagi. Kemudian kita cek link stabilizernya. Lihat tuh ya, ini udah rembes ya. Tuh. Ini rembes. Kita coba goyangkan. Kalau dia gerak dengan enteng berarti udah rusak nih. Oh, ini masih keras. Ini masih oke ya link stabilizernya, cuman rembes saja. Kalau udah oblak, ya harus segera diganti ya. Kemudian kita lihat drip shaft. Wih, drip shaftnya rembes tapi ringan ya, nggak terlalu parah. Yang sebelah kiri juga ya, kita lihat. Nah, yang kiri aman ya. Nah, ini drip shaft nih. Itu bagian dari kaki soalnya. Nah, kita cek juga nih bagian dari kaki soalnya drip shaft. Terus kita lihat lower arm tuh, karetnya getas atau tidak. Biasanya lower arm karetnya getas tuh, getas. Terus bagian sini juga lower arm tuh karetnya getas atau tidak ya. Kanan kiri dicek juga ya. Nah, ya kurang lebih itu untuk mobil ini. Setelah pengecekan mesin dan kaki-kaki ditemukan adanya rembesan di seal crankshaft belakang dan juga kerusakan pada tirot serta bannya makan dalam ya. Kalau kata orang-orang yang saya udah post di Instagram, kata mereka emang mobilio penyakitnya makan dalam ya. Cuman ini mobil nggak enak banget dibawanya. Tadi saya udah tes jalan juga, oling-oling. Asli nggak enak, harus ganti ban, terus ganti tirot, repair ekstir dan rembesan oli seal crankshaft belakang ya. Ini PR-nya untuk mobil ini. Tapi kurang lebih secara umum ngecek mobil ya kayak gitu ya. Cuman beda posisi aja. Itu secara umum ya. Artinya mobilnya apapun selama dia masih bahan bakar bensin, ya kurang lebih ngeceknya seperti ini. Ngecek kondisi olinya, ngecek kondisi rembesan olinya, ngecek kondisi suara mesinnya, ngecek kondisi malfungsi, dan juga kaki-kakinya ya. Ini yang paling tipis, paling mudah, paling simpel, bisa dilakukan siapapun ya. Nah, kurang lebih itu ya yang udah dicek. Semoga ini bermanfaat. Informasi yang sedikit, semoga ini bermanfaat ya. Gimana cara ngecek mesin dan kaki-kaki. Ini tipis aja, nggak komplit. Karena saya biasanya pakai scanner juga dan juga bagian-bagian lain ya yang dicek. Tapi ini sangat mewakili nih. Kebocoran mesinnya dapet, reteknya dapet, malfungsinya dapet, terus kondisi oli mesinnya juga dapet, kaki-kaki yang rusak juga dapet. Itu kalau semua yang kita cek rusak itu lumayan ya jajannya. Kalau ngerak oli aja harus flushing minimal ya, cuci darah, terus bocor oli ya udah ketahuan di atas 5 juta itu. Kalau bocor oli di atas 5 juta, ban ya, ban mah pemakaian ya 2 jutaan lah, 2. Terus tirotnya sama rekstirnya itu lumayan ya. Kalau apalagi kalau ngeretek, waduh, turun mesin dong. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.